guess I'm just a play date to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Syafitra Juarli, mahasiswi dari SDIE Madani Balikpapan. Di sini saya akan membawakan suatu pembahasan materi dari mata kuliah hukum bisnis, yaitu perlindungan konsumen. Di sini saya tidak sendiri, saya juga ada anggota kelompok yang lain, yaitu Greti dan juga Salsabila. Dan kami bertiga akan membahas materi dari hukum bisnis, yaitu perlindungan konsumen. Nah, langsung saja sama-sama, mari kita simak video pembahasan berikut. Kita mulai dengan pengertian dari perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen itu apa sih? Perlindungan konsumen adalah segala bentuk upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Sedangkan menurut Sido Balog, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya yang menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Konsumen di sini memiliki pengertian sebagai setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain, bahkan makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan dasar hukum dari perlindungan konsumen. Pada hakikatnya terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, tujuan pembangunan nasional ini diwujudkan dengan sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang mampu memproduksi barang dan jasa yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disingkat dengan UU-PK. Lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UU-PK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Nah, lalu tujuan dari perlindungan konsumen itu apa aja sih? Nah, sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari perlindungan konsumen terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk perlindungan diri. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarinya dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. Yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang keenam dan yang terakhir, meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang asas-asas perlindungan konsumen. Yang pertama yaitu ada asas manfaat, yaitu di mana pengamatan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi konsumen tersebut dan juga pelaku usahanya. Yang kedua yaitu asas keadilan, yaitu partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesepakatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil. Lalu asas yang ketiga yaitu asas keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual ya.
Lalu yang keempat ada keamanan dan keselamatan konsumen, memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang kelima dan yang terakhir yaitu adalah asas kepastian hukum. Baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan pelindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kewajiban konsumen. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen adalah yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keselamatan bersama. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dan yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selanjutnya, konsumen mandiri. Ciri konsumen mandiri adalah yang pertama, sadar akan harkat dan martabat konsumen, mampu untuk melindungi diri sendiri dan keluarganya. Yang kedua, mampu menentukan pilihan barang dan jasa sesuai kepentingan, kebutuhan, kemampuan, dan keadaan yang menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan konsumen sendiri. Yang ketiga, jujur dan bertanggung jawab. Dan yang keempat, berani dan mampu mengemukakan pendapat serta berani memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya.